karena sudah ada putusan PK nomor 68 tahun 2022 itu, dengan sendirinya bahwa sebagai warga negara harus taat hukum, harus mengikuti putusan pengadilan PK karena tidak ada upaya hukum lagi karena sudah PK itu kan sudah upaya hukum luar biasa, dan dalam PK tersebut itu artinya dimenangkan atau gugatan daripada Dr. Insinyur Muhammad Taufik MSc itu dikabulkan. Artinya apa? Artinya PSHT di bawah kepemimpinan Dr. Insinyur Muhammad Taufik MSc lah yang sah. Ya, karena ada kegiatan-kegiatan yang di luar daripada Dr. Insinyur Muhammad Taufik atau ketuanya Dr. Insinyur Muhammad Taufik, itu kita anggap itu tidak sah atau ilegal. Karena ini berdasarkan putusan pengadilan. Kita tidak bisa berbicara sendiri ya. Ini harus putusan pengadilan. Ini putusan PK. Sangat jelas itu. Mungkin ada lagi. Mungkin ada yang belum kenal, saya warga 85, Madiun. Dan saya disahkan di Madiun, saya orang Madiun. Tetapi saya bukan pusat Madiun, saya adalah Esatrate. Dan mari kita gelurakan semangat untuk nyawiji. Setuju? Jangan lupa like, comment, and subscribe Wiki Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dulur-dulur PSHT dimanapun kalian berada, jangan lupa support Wiki Channel dengan like, komen, share, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan PSHT Jaya. Ya, terima kasih. Sore hari ini kita berada di Rumah Aspirasi di daerah Kota Kupang, dan pada sore hari ini saya didampingi oleh Ketua PSHT Provinsi Nusa Tenggara Timur, ya. Di sini Saudara Nicholas, dan juga saya juga didampingi oleh sesepuh, ya kan, sesepuh PSHT dan juga ketua, ya, ketua PSHT cabang Belu, Saudara Eklis, dan saya sendiri selaku advokat Agustinus Nahar. Dan secara resmi hari ini saya mendapatkan kuasa khusus sebagai penasehat hukum untuk PSHT Nusa Tenggara Timur. Ini surat kuasanya, dari sudah ditandatangani. Ini biar jelas, ya, tanda hari ini, dan langsung di tanda tangan itu pemberi kuasa adalah Ketua PSHT Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sore hari ini perlu kami sampaikan bahwa kenapa kami adakan press release atau konferensi pers, itu sebenarnya terkait dengan putusan, ya. Di sini ada putusan daripada PK 68. Putusan PK 68, ya, nanti kami bacakan putusannya, bahwa sebenarnya, ya, selama ini ada sengketa, jadi ada dualisme dari organisasi persaudaraan Setia Hati Trate di Indonesia, termasuk juga di Nusa Tenggara Timur, karena saling menggugat di PT-UN dan ada di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi, pengadilan banding, dan juga kasasi ke Mahkamah Agung, dan akhirnya, ya, sampai di peninjauan kembali. Nah, pada putusan peninjauan kembali di sini sudah jelas, ya, ada putusannya yang perlu saya sampaikan, ya. Di sini dalam putusan nomor 68 PK garing TUN 2022. Ini putusannya ini baru keluar bulan Juli kemarin. Dan di sini saya perlu sampaikan bahwa permohonan peninjauan kembali itu oleh Dr. Insinyur Muhammad Taufik MSc. Dia melawan Dr. Randus R. Muljoko HW dan Insinyur Tono Suharyanto, ya. Di dalam putusan PK sangat jelas di sini, mungkin saya perlu bacakan putusannya aja, ya, atau pertimbangannya lah. Putusannya dan pertimbangannya, ya kan.
menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah terdapat kekilafan hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya. Berikut, bahwa novum yang diajukan pemohon peninjauan kembali bersesuaian dengan pendapat hakim anggota 1 yang menyampaikan pendapat bahwa dissenting opinion dalam putusan juris juris serta bersesuaian dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ya kan? Dan berikut, bahwa pada hakikatnya substansi sengketa EKO adalah mengenai keabsahan perubahan susunan pengurusan pusat periode 2017-2021 yang berada dalam ranah hukum privat, dan berdasarkan putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap, hasil penempatan luhur yang dilaksanakan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada tanggal 10 sampai dengan 12 Maret 2016 periode 2015 sampai 2021 ya, 2021. Periode putusan kasasi Mahkamah Agung itu diputuskan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak Wahyu dan juga kawan-kawan, bahwa tergugat juga menerbitkan objek sengketa aku sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menimbang bahwa novum yang diajukan oleh pemohon peninjau kembali bersifat menentukan sehingga dapat menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi. Menimbang bahwa berdasarkan putusan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali. Yang berikut, menimbang bahwa oleh sebab itu putusan Mahkamah Agung nomor 29 ya, Katun tahun 2001 tanggal 2 Februari tahun 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam putusan di bawah ini. Menimbang bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari kontra memori PK yang diajukan oleh termohon peninjauan kembali, tapi tidak dapat melemahkan dalil dari memori peninjau kembali. Menimbang bahwa dengan diterbitkannya permohonan peninjauan kembali, ya kan, termohon peninjau kembali sebagai pihak yang kalah dihukum, termohon ya, membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali, memperhatikan pasal-pasal ya dari Undang-Undang 40 dan seterusnya, mengadili. Jadi ini jelas mengadili bahwa mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari putusan peninjauan kembali Dr. Insinyur Muhammad Taufik MSc. Yang kedua, membatalkan putusan Mahkamah Agung nomor 29 K/Tung tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021. Mengadili kembali dalam eksepsi, menyatakan eksepsi tergugat dan tergugat 2 intervensi tidak diterima dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menghukum termohon peninjauan kembali, membayar biaya perkara dan juga seterusnya. Ya, jadi ini putusan Mahkamah Agung dari PK-nya nomor 68 ya, 68 tahun 2022. Artinya bahwa ya perlu kami sampaikan sesuai dengan press release juga dari pusat sudah disampaikan kepada teman-teman media dan juga publik, ya kan. Jadi pada hakikatnya substansi sengketa aku surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor AHU ya 0010 AH0107 tahun 2019 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Ternate adalah mengenai keabsahan perubahan
susunan kepengurusan pusat periode 2017-2021 ya. 2001 di sini periode 2017 sampai 2021 yang berada dalam ranah hukum privat dan berdasarkan putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap tentang hasil perapatan luhur yang tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi novum yang diajukan pemohon peninjau kembali bersifat menentukan sehingga dapat menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi. Tadi sangat jelas bahwa di sini kami mau menyampaikan bahwa dengan adanya putusan ya, putusan PK, putusan nomor 68 PK tahun 2022, bahwa semua putusan sebelumnya ya kan, semua putusan sebelumnya dari pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun kasasi ya, itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi saya selaku kuasa hukum daripada PSHT Terate dari Dr. Insinyur Muhammad Taufik MSc dengan yang di Nusa Tenggara Timur yang tadi baru diberikan kuasa kepada saya oleh ketuanya tuh Pak Nicholas ya, menyampaikan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur dan juga seluruh pemerintah Nusa Tenggara Timur, baik kepolisian, Pemda ya, Gubernur, Danrem, baik itu dari Polres ya, Bupati, dan juga bahkan sampai ke kecamatan, desa, dan suratnya kami sudah kirimkan untuk pemberitahuan terkait dengan putusan nomor 68 PK tahun 2022. Dengan demikian kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dan juga kepada pemerintah Nusa Tenggara Timur agar supaya kegiatan-kegiatan yang menggunakan nama Persaudaraan Setia Hati Terate itu hanya kepada atau hanya diizinkan kepada PSHT dari organisasi PSHT Dr. Insinyur Muhammad Taufik MSc ya kan. Selain daripada situ berarti kan tidak sah. Oleh karena itu kami juga menghimbau kepada teman-teman PSHT yang di sebelah supaya kalau memang bisa bergabung lagi ya kan ke teman-teman PSHT yang ada sekarang yang sudah memiliki putusan yang sah ini untuk supaya mendaftar ulang kembali, karena ke depan pasti ada sanksi hukumnya karena kan sudah ada putusan, dan putusan PK itu tidak bisa lagi ada upaya hukum. Ini upaya hukum terakhir atau upaya hukum yang luar biasa, sehingga dengan keluarnya putusan PK ini, PK nomor 68 ini tahun 2022 ini, artinya pertarungan di gugatan di TUN sudah selesai, sehingga dengan demikian yang sah ya, PSHT yang sah saat ini adalah PSHT dengan ketua umumnya Dr. Insinyur Muhammad Taufik MSc. Jadi itu yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman wartawan dan juga media, bahkan masyarakat Indonesia dan masyarakat Nusa Tenggara Timur, agar bisa melihat bahwa selama ini proses hukum berjalan ya, Dr. Muhammad Taufik MSc itu kan melawan Dr. Murjoko dan juga Insinyur Tono di pengadilan TUN, dan akhirnya pada bulan Juli kemarin ya sudah keluar putusan, PK sudah keluar putusan dan memenangkan ketua umumnya adalah Dr. Insinyur Muhammad Taufik MSc. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Artinya ketika ada kegiatan di bawah naungan dari Pak Taufik sendiri, berarti itu kegiatan ilegal. Ya, Murjoko. Ya, maksudnya di bawah naungan dari Pak Taufik. Kalau kegiatan yang diselenggarakan oleh Dr. Insinyur Muhammad Taufik MSc itulah kegiatan yang sah. Di luar itu dianggap tidak sah. Ilegal berarti. Ilegal, tidak sah karena sudah ada putusan. Kita harus menghormati karena ini putusan pengadilan, artinya undang-undang, jurisprudensi, artinya negara, sehingga kita harus taat terhadap putusan pengadilan. Seluruh warga negara kan harus taat hukum, dan semuanya sudah berproses dan sudah keluar putusan, dan semua kegiatan itu harus seizin ya, seizin dari organisasi PSHT Dr. Insinyur Muhammad Taufik MSc.
Kalau bagus, misalnya kegiatannya sedang berjalan atau akan berjalan, memakai nama yang di luar itu, bagaimana? Mulai hari ini dengan keluarnya putusan, sebenarnya semua kegiatan di luar pada Dr. Insinyur Muhammad Taufik itu kita anggap itu tidak sah. Dan kami minta kepada pemerintah daerah dan juga kepolisian untuk bisa melakukan tindakan di lapangan. Kalau memang ada organisasi yang membawa nama PSAT melaksanakan kegiatan atau PSAT yang tidak bernaung di Ketua Umumnya Dr. Insinyur Muhammad Taufik MSc. Ini putusan pengadilan. Jadi kita harus taat, kita harus ikuti karena ini negara hukum, ya kan? Dan kita juga sebenarnya selama ini melihat bahwa ada kegiatan-kegiatan daripada PSAT yang membawa PSAT atau yang bernaung bukan di Dr. Insinyur Muhammad Taufik MSc itu kan berjalan karena kan masih dalam berproses. Artinya belum ada keputusan yang final, masih dalam proses. Dan putusan PK ini sudah inkrah, artinya sudah final dan tidak ada upaya lagi karena PK itu hanya sekali. Undang-undang perintahnya bahwa PK itu hanya sekali, tidak lebih daripada sekali. Abang, ini kan PSAT ini kan berdurasi dan cukup tua dan baru saja merayakan 1 abad. Ya. Terus dampak dari dualisme ini terhadap kepengurusan di tingkat daerah ini bagaimana? Sebenarnya selama ini tersebar juga hingga ke kecamatan-kecamatan. Sebenarnya, ya selama ini kan memang dampaknya, ya kita bisa rasakan. Karena ada dualisme kan, ada dualisme kepemimpinan. Oleh karena itu, karena ada dualisme, akhirnya karena hukum adalah panglimanya, akhirnya diambillah jalur saling gugat, kan begitu. Gugatan baik dari pengadilan negeri sampai pengadilan banding tinggi, kasasi, akhirnya sampai di PK. Tapi itu tingkat pusat. Maksudnya Maksudnya kalau tingkat entitas ini kan kita lihat selama ini kan cukup harmonis hubungan persaudaraan antara sesama perguruan PSAT ini. Artinya bahwa persaudaraan itu tetap, tapi organisasi ini kan harusnya kan berpusat di satu induk kan. Tidak bisa dua matahari dong, tidak bisa dua ketua umum dong dalam satu organisasi. Berarti di entitas ada 2 pengurusan juga. Ya karena dari Jakartanya 2, akhirnya di sini juga ada 2 kepengurusan, ada dualisme kepengurusan PSAT juga di Nusa Tenggara Timur. Nah sekarang karena sudah ada putusan PK nomor 68 tahun 2022 itu dengan sendirinya bahwa sebagai warga negara harus taat hukum, harus mengikuti putusan pengadilan PK karena tidak ada upaya hukum lagi karena sudah PK itu kan sudah upaya hukum luar biasa dan dalam PK tersebut itu artinya dimenangkan atau gugatan daripada Dr. Insinyur Muhammad Taufik MSc itu dikabulkan. Artinya apa? Artinya PSAT di bawah kepemimpinan Dr. Insinyur Muhammad Taufik MSc lah yang sah. Oleh karena itu bagi yang tidak bernaung di dalam kepemimpinan atau kepengurusan Dr. Insinyur Muhammad Taufik MSc silakan bergabung kembali. Silakan bergabung kembali. Karena ini kan nama PSAT itu kan persaudaraan. Persaudara setia hati teratai. Artinya persaudaraannya sangat kuat. Ayo mari kembali kita mengajak kembali supaya karena apapun itu saat ini dengan putusan yang ada dari pusat itu juga sudah menyurati dari Kapolri ya kan, bahkan dari ketua PSAT ketua apa namanya IPSI Pak Prabowo sendiri ya kan. Jadi Pak Prabowo sebenarnya Haji Prabowo ini pencaksilat di Indonesia suratnya sudah kirim dan ini tembusannya sebenarnya semua tembusannya sudah ada ya kan ke Kapolres seluruh Indonesia ya sudah ada ke Kapolres ya kan kabupaten ke ketua menjadi seluruh PSAT dan juga sebenarnya di Nusa Tenggara Timur sendiri ya kan karena sudah adanya keluar putusan ini dengan dasar putusan ini juga sudah dari ketua ya dan juga pengurus Nusa Tenggara sudah bersurat juga ke Kesbangpol ya kan ke Polda bahkan setelah adanya press conference ini kita juga akan menyurati supaya adanya audiensi dengan pimpinan daerah baik itu dengan Pak Kapolda dengan Pak Gubernur apapun Pak Danrem untuk menyampaikan itu dan di kabupaten-kabupaten itu kepada Pak Bupati ya kan Kapolres, Pak Dandim bahkan camat bahkan sampai lurah karena organisasi sangat besar dia sampai ke tingkat rayon. Nah tingkat rayon itu kan kecamatan ke bawah. Oleh karena itu saya sudah sampaikan bahwa surat-surat ini juga harus tembusannya harus ke bawah semua, bahkan sampai rayon ya Pak Ketua supaya masyarakat tahu bahwa oh ternyata sudah ada putusan terbaru putusan PK nomor 68 yang dimana
dalam putusan PK itu mengabulkan permohonan gugatan PK dari Dr. Insinyur Muhammad Taufik MSc. Artinya di luar daripada itu sudah tidak berlaku dan tidak sah lagi, ya kan? Karena tidak ada upaya hukum lagi. Artinya kalau ada yang menggunakan lambang, ada yang menggunakan nama PSAT, berarti kan melanggar hukum. Artinya bisa diambil tindakan hukum, baik perdata maupun pidana, karena kan dia menggunakan uniform ataupun perlengkapan daripada organisasi ini kan tidak sah. Nah, oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah untuk supaya dengan surat-surat yang kami sudah sampaikan yang sah ini dari PSAT-nya Dr. Insinyur Muhammad Taufik ini supaya diakomodir. Artinya ada kegiatan-kegiatan yang di luar daripada Dr. Insinyur Muhammad Taufik atau ketuanya Dr. Insinyur Muhammad Taufik itu kita anggap itu tidak sah atau ilegal. Karena ini berdasarkan putusan pengadilan. Kita tidak bisa berbicara sendiri ya. Ini harus putusan pengadilan. Ini putusan PK. Sangat jelas itu. Mungkin ada lagi? Bisa tanya sama Mas Niko? Bisa. Mas, kalau sekarang kan sudah ikut pengurusan yang sah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Ya. Nah, untuk merekrut persetujuan kembali dengan kubu sebelah, mungkin apa yang akan dilakukan Mas sebagai seorang ketua? Baik, terima kasih. Sesuai dengan arahan dari Ketum bahwa Esatrate tidak ada yang namanya mahar. Artinya bahwa ketika saudara-saudara ingin kembali, kami akan siap untuk menerima dengan ketentuan mengikuti aturan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang berlaku di kepengurusan kepemimpinan Mas Taufik. Kalau selama berjalannya dualisme kepengurusan tingkat pusat, gimana pengaruh yang NTT? Kalau selama ini yang berjalan, terus terang kami ini dijolimi. Kami dikatakan pengkhianat, kami dikatakan tidak sah. Kemudian yang lebih sadis lagi, kami dipecat. Nah, kami sendiri tidak tahu alasan kami dipecat ini apa. Padahal dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu jelas bahwa seseorang bisa diberhentikan apabila melanggar aturan ADART yang sah, baru bisa. Itu pun harus melalui beberapa proses, teguran lisan, tertulis, baru bisa melalui satu persidangan majelis untuk bisa warga ini mau diapain. Tapi selama ini ya saudara-saudara di NTT bahkan di daerah lain yang dipecat itu semua hanya karena mengikuti kepengurusan Mas Taufik. Padahal sesungguhnya bahwa berapa banyak yang dipelintir ke kami baik dari JJ bahwa pusat akan pindah ke Jakarta, padahal sebenarnya tidak benar. Ketika kami menanyakan mana alasan yang kuat, baik dari alamat atau surat-surat yang menyatakan itu, tidak pernah ditunjukkan. Kemudian yang lebih parah lagi, hampir semua anggota Esatrate itu tidak pernah memahami anggaran dasar anggaran rumah tangga yang jelas. Padahal kalau mau jujur, ya, anggaran dasar anggaran rumah tangga itu adalah panglima sebagai seorang warga untuk berbicara tentang PSAT. Saya saja dari 97 jadi warga PSAT, 2018 baru saya lihat anggaran dasar anggaran rumah tangga. Lah kalau kami saja yang dianggap sudah tua seperti itu, apalagi adik-adik yang baru. Hanya bermodalkan mungkin kira-kira, kemudian adik-adik ini yang tidak paham aturan diarahkan ke hal-hal yang kurang bagus. Padahal kami terus terang, kami disumpah untuk menjadi saudara kandung, disumpah, bukan pakai meterai begitu. Dan kami dilarang berkelahi. Jangankan berkelahi, menyentuh perasaan saya tidak boleh. Tapi yang anehnya di sebelah warga bisa pukul warga, bahkan sampai dianiaya sampai babak belur begitu. Nah, ini yang membuat kami berpikir bahwa ajaran Esatrate yang mana yang seperti itu. Nah, sehingga setelah kami melihat dari dua kepengurusan ini, sebelumnya kami terus terang bergabung ke Murjoko. 2017 saya sebagai ketua panitia pengesahan di cabang TTU. Begitupun 2018, 2019 setelah saya mulai mempelajari, melihat kebenaran proses hukum, di situ baru kita melihat bahwa ternyata tidak ada JJ, tapi yang ada
hasil Parlu atau hasil perapatan luhur 2016 di bawah kepemimpinan Mas Taufik. Jadi JJ 08 atau Jakarta Jogja itu tidak ada. Sampai dengan hari ini saya berpegang teguh pada anggaran dasar anggaran rumah tangga, saya tidak melihat hal itu. Itu satu. Yang kedua, kami dibilang abal-abal, padahal sesungguhnya beberapa proses hukum yang mereka laporkan kami terkait dengan kelas merek 41 itu semua digugurkan. Karena kelas merek 41 yang kemarin itu juga diperkarakan, padahal itu barang organisasi yang mereka rubah atas nama pribadi. Dan itu ada, semua kami pegang. Kemudian mengenai hak merek bukan hanya satu, tetapi ada 9. Dan itu semua ada di kita, baik terhadap materi senam jurus, Mars Esatrate, batik Esatrate, kemudian umbu rampe, senam jurus, itu ada di kita semua. Tapi kita tidak pernah melakukan eksekusi atau tidak melakukan intimidasi terhadap saudara-saudara. Karena kami berpikir bahwa setiap orang yang sudah dikukuhkan menjadi warga persaudaraan Setia Hati Trate, maka dia punya hak untuk menikmati yang ada di dalam persaudaraan Setia Hati Trate. Mungkin seperti itu. Kalau untuk prestasinya sendiri? Kalau untuk prestasi, mau dibilang kami untuk NTT selama ada proses ini khusus NTT ya. Tapi kalau pusat ya mau dibilang Arulsari ada di kita, itu kan baru-baru mewakili kejuaraan di Vietnam, SEA Games. Untuk NTT sekian lama ini karena saudara-saudara di sebelah merasa banyak, ya mereka lebih banyak orang di pemerintah juga, jadi mereka lebih banyak sabotase. Jadi kami dibatasi. Kami juga tidak mau melawan karena pada prinsipnya bahwa proses ini masih berperkara. Buat apa kita ribut sama saudara sendiri? Tapi dengan keadaan ini, dengan hasil putusan PK nomor 68, maka kami berharap untuk saudara-saudara kayaknya harus menghentikan sudah ya persoalan ini. Mari kita bergandengan tangan untuk kita membangun PSAT yang benar. Begitu. Jadi ke depan terus terang banyak tata kelola organisasi yang mungkin perlu diperbaiki. Karena dana organisasi digunakan untuk kepentingan pribadi. Dana organisasi beli tanah bukan atas nama organisasi tapi atas nama pribadi. Jadi kami sendiri ya tidak bisa bersuara. Karena apa? Karena mereka kan yang mengatur. Begitu. Jadi di sisi lain kami terus terang mulai hari ini dengan adanya putusan, kami berharap untuk aktivitas terkait dengan proses pengesahan 2022, kami minta kepada aparat keamanan untuk bisa menertibkan apabila tidak ingin untuk bersatu kembali. Mungkin seperti itu. Ya. Jadi mungkin perlu saya jelaskan ya. Mungkin dari ini Pak Sesepuh mungkin ada PSAT, mungkin ada tambahannya. Baik, terima kasih. Sedikit bicara bahwa PSAT ini resmi di Indonesia tahun 1922 oleh salah satu pahlawan nasional, pahlawan kemerdekaan, Ki Hajar Hassan Utomo, berkembang dengan beberapa ketua. Terakhir pertama 3 orang belu yang disekolahkan di Madiun mengambil gelar BA, sekarang setara dengan D3, Bachelor of Art, yaitu Pak Petrus, bapak saya sendiri, Pak Ignatius Fahik, salah satu dosen di Undana, dan Pak Manuel Muid yang kemudian mengembangkan di Kalimantan. Selama ini SH Trate itu berjalan aman dari pergantian ketua ke ketua. Terakhir pada masa jabatan Pak Ketua terakhir sebelum meninggal, Pak Tarmaji Budi Harsono, beliau meninggal tahun 2015. Beliau cukup mengembangkan organisasi sehingga menyebar menjadi 200-an lebih cabang di seluruh Indonesia. Sangat pesat dan hubungan tali persaudaraannya sangat kuat. Jadi mengejawantakan falsafah negara Indonesia sendiri, Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Pemprov, bahwa berbeda-beda tetapi kadang-kadang rasa sayangnya melebihi saudara kandung. Namun
berkembangnya organisasi juga akan berdampak kepada hal-hal finansial yang bisa mendapatkan keuntungan. Ada kelompok-kelompok tertentu, kemudian karena anggotanya besar, jumlah iurannya juga besar, mengambil kesempatan untuk bagaimana mencari hidup di organisasi, bukan lagi menghidupkan organisasi. Sehingga pada saat meninggalnya Ketua Umum Pak Tarmaji di 2015, 2016 itu sudah kita lakukan musyawarah besar di Jakarta, dan Insinyur Muhammad Taufik sudah terpilih menjadi ketua yang sah. Namun ketika tahun 2017 muncul satu kelompok tandingan dan mengklaim bahwa mereka yang sah, sehingga di NTT sendiri waktu lalu hanya 2 cabang, yaitu cabang Belu dan cabang NTT. Saya sendiri pendiri cabang Belu hingga sekarang. Namun ketika kami ketua yang sah ini tidak mau mengikuti Mas Murjoko yang mengklaim diri menggantikan Mas Taufik tanpa melalui proses musyawarah sesuai ADART, itu ditenggelamkan dengan membentuk cabang-cabang tandingan baru, 10 cabang baru. Nah, adik-adik yang tergiur oleh keuntungan yang dari garis bawah saya katakan mencari hidup di organisasi, bukan menghidupkan organisasi, memanfaatkan kesempatan ini, mengcopy paste hasil pekerjaan kami, dan akhirnya semua kacau balau karena tidak sesuai dengan mekanisme yang tertera di dalam ADART. Namun saya sendiri sebagai salah satu perintis, kami tidak mau ribut di dalam organisasi itu. Kami memilih diam dan menunggu proses seperti yang dikatakan oleh Pak Agus Nahak tadi, dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, sampai Mahkamah dan PK keluar. Dan memang organisasi yang didirikan dengan hati yang luhur seperti dikatakan Pak Agus Nahak tadi, dengan jiwa kasih melalui pancaran persaudaraan dan bunga teratai, artinya bisa menyesuaikan diri meskipun berbeda-beda sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, akhirnya putusan PK dengan novum yang baru memenangkan sang pemilik kebenaran. Artinya bahwa secepat kilat kejahatan itu berjalan, namun kebenaran tetap akan mencapai finish pada saatnya, dan kekalahan pasti terkalahkan, kesalahan pasti terkalahkan. Mungkin sekian yang saya. Terima kasih. Ya, jadi itulah press release hari ini kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah baik pusat maupun daerah, terutama di pemerintahan Nusa Tenggara Timur, bahwa dengan adanya putusan nomor 68 PK tahun 2022 yang mana telah memenangkan saudara Dr. Insinyur Muhammad Taufik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wiki Channel. Terima kasih. Jangan lupa support Wiki Channel dengan like, komen, share, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya. Salam persaudaraan, PSAT Jaya.